Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube saya, Emily Mos. Pagi ini setelah saya mandi, sarapan, jangan lupa pakai skincare juga. Kita lanjut ke aktivitas lainnya. Sekarang saya lagi jemur pakaian. Ini sebenarnya jemuran kemarin ya teman-teman, cuma karena kemarin itu mendung dan hujan, jadi jemuran sebelumnya itu belum kering. Jadi cucian kemarin baru dijemur hari ini. Oke, ini ruang jemurannya itu memang sempit seperti ini, jadi makanya si jemurannya ini dilipat dulu ya teman-teman, kayak gini. Memang ini agak susah ngejemurnya, tapi kelebihannya ini karena tidak kena sinar matahari langsung, jadi insya Allah warna dari pakaiannya tidak cepat rusak. Ini juga bagian yang direnovasi pas kemarin sekalian dengan dapur. Sebelumnya ini bersatu sampai ke belakang ya, tempat wastafel itu. Terus juga pakai pintu. Sekarang disekat tanpa pintu seperti ini. Memang agak ribet ya jadinya. Abis nyuci saya harus putar lewat depan lalu jemur di sini. Seharusnya nih kayaknya mendingan langsung pakai pintu di depan sini ya, biar jemurnya itu di dalam, abis nyuci langsung jemur, nggak perlu muter balik. Tapi itu baru terpikirkan setelah ini jadi. Ya udahlah ya, semoga nanti ada rezekinya pengen jemuran yang lifting yang di atas itu teman-temannya, yang dikerek, biar bawahnya masih bisa dipakai untuk kegiatan lainnya. Next, hari ini kita mau bersihkan mesin cuci. Nah, kita buka pakai obeng plat dulu ya teman-teman. Untuk membuka atasnya itu tutup kecilnya. Jadi memang agak susah ya teman-teman. Mungkin karena baru pertama kali juga, dan ini baru pertama kali saya bersihin mesin cuci sampai ke pulsatornya kayak gini. Biasanya tuh cuma pinggirannya doang. Oke, dalamnya ada baut kayak gini yang harus dibuka pakai obeng kembang atau obeng plus ya teman-teman. Jadi ini kita ganti dulu ke obeng plusnya kayak gini, seperti ini. Ini mesin cuci baru umurnya 2 bulan, hampir 3 bulan ya teman-teman, dan baru kali ini saya mau bersihin bagian bawahnya itu, karena sebelumnya saya nggak pakai mesin nyuci manual selama beberapa tahun belakangan, karena si penggiling mesin cuci lama itu rusak. Yang bisa dipakai itu cuma mesin pengeringnya aja gitu, dan ternyata ini susah teman-teman, nggak bisa. Saya usahain udah beberapa menit, ternyata nggak bisa. Akhirnya ya udah saya nyerah. Oke, untuk ngisi waktu akhirnya saya ngecat bagian di bagian mesin cuci ini yang memang belum selesai, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Naik tangga itu bikin kaki saya sakit, ini nahan sakit, harusnya sampai atas, tapi ya udahlah, di bawahnya aja kayak gini sebisa saya ya teman-teman, karena mesin cucinya harusnya dipindahin dulu ke tempat lain, tapi suami saya lupa, ini malah langsung pergi aja sebelum mindahin mesin cucinya. Langsung ada suami saya lagi mancing saat itu, dan ternyata saya juga nyerah di sini. Cuma sebentaran doang ngecatnya, udah deh nanti aja sama suami. Oke, sekalian nunggu suami saya tuh pulang, bawa obeng yang lebih besar, beli obeng yang lebih besar buat buka pulsatornya itu, karena tadi nggak bisa dibuka. Akhirnya saya beresin ini nih, bersihin si rak sisipan yang diantara si mesin cuci dan jendela kamar. Teman-teman gak usah gapok ya sama si jendela kamarnya, memang kayak gitu. Itu tuh jendelanya rapuh, udah bawaan dari perumahannya. Kalau misalkan si kayunya yang nempel di jendela itu dibuka, pasti
ambiar lah semuanya, kacanya pecah jatuh. Jadi itu karena belum ada budgetnya untuk ngebetulin itu, akhirnya pakai si kayu. Oke, ini ngebersihin, jadi ini banyak noda dari si deterjen ya, deterjennya tuh tumpah-tumpah ke botolnya, jadi bikin lengket, terus juga ya bercampur debu, jadinya susah gitu, susah dibersihin. Dikeluarin barang-barangnya, itu ada botol-botol yang memang sudah lepas labelnya, terus di bawah itu nggak tahu suami naruh apa di bawah. Kita rapihin aja semuanya. Terus ada koin juga teman-teman, itu adalah hasil dari money laundry. Pencucian uang. Ini tadi mau dibuka tapi ternyata susah, ya udah kita langsung cuci aja ya teman-teman. Ini kita alirkan air ke sini, terus juga nggak perlu deterjen tambahan karena banyak deterjen yang ternyata tumpah di raknya teman-teman. Ini pakai spons cuci piring aja, spons cuci piring yang memang udah nggak dipakai. Saya pakai buat nyuci ini, pakai air mengalir yang pelan-pelan aja ya teman-teman. Semuanya setiap tahap saya cuci bersih karena banyak debu, terus lengket karena deterjen, terus juga ada campur debu jadi kucel and kumal gitu. Saya sengaja pilih warna putih karena sekali lagi biar rajin ngebersihin perabot, karena kalau putih itu kelihatan kotornya kan ya, jadi lebih rajin. Karena nih saya dan suami itu alergi debu ya teman-teman ya. Kalau suami kena debu itu bersin-bersin, kalau saya kena debu ataupun asap rokok, asap lainnya itu hidungnya langsung sakit kayak gitu. Nggak tahu itu masalahnya di mana, saya belum pernah periksain, mungkin sinus atau yang lain, nggak tahu. Oke, ini saya balikin ya teman-teman supaya airnya tuh tumpah ya. Ini setelah dibersihkan, setelah dibilas air, terus rodanya juga saya bersihin. Dan ini juga baru pertama kali saya bersihin ini karena sebelumnya ini kan ngerenovasi bagian dapur ya. Ini juga perabot yang kena debu lumayan banyak, jadi harus dibersihkan. Terus saya juga bersihin botolnya kayak gini ya teman-teman ya, karena lengket. Terus si labelnya itu mau copot-copot, pasti teman-teman ada yang gemes ya, kenapa nggak dicopotin aja. Gak tahu kenapa itu saya biarin aja nempel di si botolnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun dilepas itu saya sudah hafal botol mana isinya yang mana, karena kelihatan dari warnanya berbeda. Next saya cuci juga si gelas takar ya temen ya. Saya punya gelas takar ukuran 100 ml dan 30 ml biar saya tahu takaran buat deterjen liquid yang saya pakai itu harus segimana, biar nggak kebanyakan atau kesedikitan. Karena kalau kebanyakan atau lebih sedikit saya jadi merasa bersalah gitu, nggak tahu kenapa. Ini juga buat menakar, selain deterjen juga buat kayak buat ngebersihin lantai, soklin lantai atau semacamnya ya, karbol dan lain-lain. Oke, setelah itu biar cepet selesai ini saya lap pakai lap kering biar cepet selesai ya teman-teman, karena kalau nungguin kering manual gitu, nungguin kering dengan sendirinya itu lama. Jadi saya bersihin aja pakai lap kering kayak gini setiap tahapnya. Dan gak semua barang yang tadi saya keluarin bakal saya masukin, karena akan saya pindah aja ke tempat yang lain yang memang tidak ada hubungannya dengan bersih-bersih di sini. Ini ruangan laundry room yang sedikit memaksakan sebenarnya, sempit ya teman-teman, jadi saya ngebersihinnya juga kesempitan ini. Oke, kita susun semuanya dari mulai sunlight, terus juga deterjen, terus pembersih lantai dan lain-lain sebagainya. Ini saya taruh di sini semua. Alhamdulillahnya ini masih bisa cukup ditaruh di depan mesin cucinya ya teman-teman. Nah, gelas takarnya jangan lupa dimasukin juga biar nanti gampang untuk menakar semuanya.
Oh ya, biasanya saya pakai itu 70 ml setiap kali nyuci. Ini juga buat nyetrika ya teman-teman, dan ini pembersih lain yang memang saya beli sasetan, karena kalau kehabisan saya suka beli saset kayak gitu. Terus itu ada buat apa ya, tatakan meja gitu, apa sih ya gitulah semacam itu. Terus gunting buat nanti ngebuka-buka semua kemasan pembersih. Nah ini sponnya saya taruh juga di bawah. Oke, setelah itu beres ya teman-teman, kita tutup ujung-ujungnya. Ini ada tutupnya, kita sisipkan. Nah segitu aja ya, lumayan ya, jadi bersih ya teman-teman. Alhamdulillah. Balik lagi, oh ya ini lupa, ini corongnya ketinggalan. Nah setelah sore suami saya pulang, ternyata udah bawa obeng, dan obeng itu selain besar juga panjang ya teman-teman ya. Kepanjangan kalau menurut saya, tapi ternyata ya ampun itu masih susah. Saya udah posisi sana posisi sini, ternyata tetap aja ini kesusahan ngebukanya. Mana ruangannya sempit, saya susah memposisikan si handphone ini harus di mana buat ngerekam. Oke, akhirnya saya menyerah teman-teman. Terus dibantu sama suami, akhirnya bisa nih kebuka sama suami. Lihat kotorannya kayak gitu ya, setelah pemakaian hampir 3 bulanan lah ya. Ini baru pertama kalinya dibersihin bawahnya kayak gini. Karena katanya kalau nggak dibersihin itu jadi sarang penyakit, sarang kuman. Jadi ini harus dibersihkan. Saya semprot aja. Terus juga ini perlu bantuan sikat gigi bekas ya teman-teman, buat menyikat bagian bawahnya. Sebenarnya pakai tangan bisa, cuma biar lebih cepet aja gitu ke bersihinnya, saya pakai sikat gigi bekas. Nah, seperti ini semuanya disikat habis. Biasanya yang saya bersihin tuh cuma bagian yang nempel di pinggirnya itu loh ya, apa sih, filternya kayak gitu ya. Ya itu kalau itu seminggu sekali saya bersihin. Kalau ini jarang, bahkan ini baru pertama kali. Moga untuk ngebuka yang kedua kali, ketiga kali pembersihan selanjutnya tuh lebih gampang ya teman-teman, pulsatornya dibuka. Oke, ini disikat-sikat aja semuanya. Ini juga mesin cuci saya pilih warna putih. Jadi saya seneng parabot warna putih biar rajin ngebersihinnya, biar kelihatan terang juga ruangannya. Karena ruangan kecil itu kalau dipakein perabot putih itu jadi kelihatan lebih luas aja gitu kelihatannya, menurut saya. Nah ini bagian dalamnya sebenarnya kalau ngelihat orang lain ngebersihin itu bisa dibuka, tapi ternyata saya tidak berhasil membukanya, nggak tahu gimana caranya. Nah ini juga saringannya dibersihinnya pakai sikat gigi bekas ya teman-teman ini. Terus penyaringannya itu dipasang lagi, bak pulsatornya juga dipasang lagi, dibalikin seperti awal. Ini harus pas ya teman-teman, karena kalau nggak pas nggak bakal bisa dipasangnya. Pembersihan ini tuh kalau menurut yang saya cari tahu sebaiknya 2 minggu sekali katanya, tapi nggak tahu ya, kayaknya sebulan sekali juga cukup kali ya kalau pemakaiannya nggak terlalu buat nyuci yang terlalu kotor gimana. Apa karena saya males? Oke, ternyata masangnya lebih gampang daripada ngebukanya. Beres. Terus yang terakhir kita bersihin lap-lapnya sama kayak meja kompor. Saya pakai Mr. Muscle biar harum ya teman-teman. Kadang-kadang setelah nyuci baju tuh dalamnya tuh berasa kayak bau apek gitu, kayak bau pengap gitu. Nah ini saya bersihin pakai Mr. Muscle biar harum. Sama bagian pengeringnya juga saya bersihin sampai dalam-dalamnya. Oh ya, ini mesin cucinya mesin cuci Toshiba VH95MN. Kalau nggak salah muat 8,5 kilo.
Terus ini ruangannya cuma 60 cm lebarnya, jadi memang sempit seadanya. Dan oke, ini hasilnya setelah dibersihkan, tapi saya lupa teman-teman, selangnya nggak dibersihin, cuma mesin cucinya aja. Terus pinggirnya nggak saya bersihin karena itu masih plastik bawaan dari tokonya. Oke, sekian aja video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.